Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukrasi Dwita dengan NIM 2411072029. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat form pembelian, penjualan, dan juga form pembayar hutang pada Microsoft Access. Yang pertama kita membutuhkan tabel terlebih dahulu. Kita akan membuat tabel yaitu dengan mengambil pada create dan mengambil tabel design. Tabel pertama ada tabel akun. Pada tabel akun, nomor bukti kita akan primary-keykan. Dan tabel inventory, kita juga butuh primary key. Selanjutnya ada journal D. Kita tidak perlu melakukan primary key. Journal H kita melakukan primary key pada nomor bukti. Dan selanjutnya adalah tabel pelanggan. Tabel pelanggan juga perlu melakukan primary key. Tabel penjualan D kita tidak perlu melakukan primary key. Penjualan H kita perlu melakukan primary key. Dan juga pada purchase D kita tidak perlu melakukan primary key. Purchase H kita melakukan primary key. Dan juga setelah itu adalah tabel untuk rek hutang, kita tidak perlu melakukan primary key. Rek piutang juga tidak, dan juga rek inventory juga tidak perlu. Untuk tabel vendor kita juga melakukan primary key. Setelah itu kita juga perlu membuat tabel TMP journal D, TMP penjualan D, juga TMP pembelian D. Dan itu tidak perlu melakukan primary key. Dan pada tabel ini yang menggunakan angka kita ubah menjadi number seperti harga jual, harga beli, quantity, subtotal, debit credit, average cost, dan total cost. Dan pada tanggal kita akan merubahnya menjadi date and time. Selebihnya tetap short tag. Nah, setelah kita membuat 15 tabel tersebut, yaitu tabel akun, inventory, journal D, journal H, pelanggan, penjualan D, penjual H, purchase D, purchase H, rek hutang, rek inventory, rek piutang, tabel vendor, dan TMP journal D, TMP penjualan D, dan purchase D. Maka selanjutnya yaitu kita akan melakukan relationship, yaitu pada database tools, lalu mengambil relationship. Kita timbulkan dahulu semua tabelnya kecuali TMP tadi. Kita melakukan relationship itu tidak bisa kita tidak bisa jika sesama primary key. Jadi kode akun pada tabel akun dan tabel journal D, yaitu kita tarik kode akun dengan kode akun. Terus tabel journal D dengan tabel journal H, yaitu nomor bukti dengan nomor bukti. Dan tabel purchase H dan tabel vendor yaitu dengan kode vendor. Tabel purchase H dengan tabel purchase D yaitu dengan nomor bukti. Tabel vendor dengan tabel rek hutang itu pada kode vendor. Tabel purchase D dengan tabel inventory yaitu dengan kode item. Dan tabel vendor, tabel rek piutang dengan tabel pelanggan yaitu kode pelanggan dan
yaitu tarik kode pelanggan. Selanjutnya pada tabel inventory dan rank inventory, yaitu pada kode item. Tabel inventory dengan tabel penjualan D juga pada kode item. Tabel penjualan D dengan penjualan H pada no bukti. Tabel penjualan H dengan tabel pelanggan yaitu kode pelanggan. Nah, setelah melakukan relationship, selanjutnya yaitu kita akan masuk ke cara membuat form. Sebelum membuat form penjualan, kita membutuhkan form jurnal umum terlebih dahulu, yaitu menggunakan create terus mengambil form design. Nah, setelah dapat form design, kita klik kanan untuk membuat form header dan footer. Terus kita mengambil label untuk membuat judulnya, yaitu from jurnal umum. Setelah itu kita akan mengambil teks. Kita membutuhkan 3, jadi kita copy terus kita paste menjadi 3. Setelah itu kita akan mengganti namanya, yaitu menjadi no bukti, alamat, tanggal, dan keterangan. Dan kita akan mendesainnya terlebih dahulu ya. Dan pada tanggal kita ubah di formatnya, yaitu medium date. Setelah itu di bagian footer kita juga membutuhkan teks yang seperti di atas gitu. Kita membutuhkan 2, yaitu untuk debit dan kredit. Jadi kita copy paste saja untuk debit dan kreditnya. Kita ganti total debit dan total kredit. Selanjutnya kita akan mengambil buton untuk membuat posting, yaitu mengambil save record, terus merubahnya menjadi posting dan merubah menjadi CMD posting namanya. Setelah itu kita desain terlebih dahulu, kita desain sedikit. Setelah itu pada unbound tersebut kita akan mengganti teksnya menjadi, yaitu kita buat dulu itu ya guys, TMP-nya, subformnya. Pada subformnya itu kita akan mengambil tempe jurnal D, yang mana kita timbulkan semuanya. Terus
itu ada kode akun, nama akun, debit dan kredit. Untuk jurnal D itu bisa kita hapus. Selanjutnya kita rapikan terlebih dahulu ya, biar bagus dilihat. Pada footer kita membutuhkan yaitu total debit dan total kreditnya untuk subform. Jadi kita copy terlebih dahulu debit dan kredit, terus kita paste di footer subform. Kita ganti namanya itu total debit dan total kredit. Itu sum kurung debit enter. Begitu juga dengan kredit, itu sum sama dengan sum kredit. Untuk total debit dan total kredit di luar subform itu bisa kita linkkan itu dengan menggunakan sama dengan F jurnal D tanda seru itu txt total debit, begitu juga dengan total kredit. Nanti unbound untuk total debit di subform itu kita ganti ya namanya menjadi txt total debit dan txt total kredit. Terus untuk total debit dan total kredit itu unboundnya kita ganti menjadi txt debit dan txt kredit. Untuk nomor bukti, tanggal keterangan juga kita ganti menjadi txt bukti, txt tanggal dan txt keterangan. Dan pada kode akun kita kan klik kanan untuk combo box, cek itu combo box. Terus pada data shortnya kita ambil yaitu tabel akun. Nah, pada format kolom count itu kita ambil 2, terus kolom widthnya 2 cm, 5 cm, dan list widthnya yaitu 7 cm. Terus kita selanjutnya pada event kita ambil after update. After update, terus kita ambil kode build. Nah, terus kita akan melinkkan itu menggunakan mi nama akun, di lookup nama akun pada tabel akun, kode akun sama dengan mi kode akun. Nah, selanjutnya itu kita akan melinkkan jam depositing pada from jurnal H. Yaitu pertama kita melakukan validasi data, yaitu is null txt mi txt kode or is null mi txt tanggal, dan maka akan mengeluarkan
message box-nya itu data belum lengkap dengan VB critical. Dan jika taksi debit besar kecil dari taksi kredit, maka akan mengeluarkan message box-nya yaitu jurnal belum balance dengan VB critical. Terus is no follow up nomor bukti pada tabel jurnal H, nomor bukti Mi taksi nomor bukti akan mengeluarkan itu message box-nya nomor bukti jurnal sudah diposting dengan VB critical. Selanjutnya itu koneksi ke database dan tabel yaitu jurnal H, jurnal D, dan subform. Terus simpan data pada jurnal H itu nomor bukti, tanggal keterangan, dimana jurnal H update di bawahnya jurnal A add new di bawahnya dengan jurnal H update. Terus RS subform yaitu move first. Yang di bawahnya akan ada move next, di mana di situ ada RS jurnal D yang isi jurnal D tadi. Karena kode akun dan debit kredit tidak ada, jadi kita membuat RS subform kode akun kredit dan debit. Terus itu subform itu berguna untuk membaca data subform itu pindah ke record berikutnya. Diakhiri dengan loop yaitu dari do while di atas dan end sub. Sebelum itu mari kita coba terlebih dahulu. Setelah loop kita akan mengeluarkan message from-nya itu ke jurnal itu telah diposting dengan VB informasi. Terus kita kosongkan data pada from dan subform untuk pengisian transaksi berikutnya. Jadi kayak bukan nge-stuck di sana aja. Itu dengan do cmd set warning false, maka do cmd run SQL yaitu delete from tmp jurnal D. Kita akan mendelete dari jurnal D. Itu dengan mi f jurnal D from jurnal D requery, maka kita akan nulkan semuanya pada teks bukti, tanggal, dan keterangan. Kita compile. Baiklah, kita akan mencoba from jurnal H terlebih dahulu. Apakah sudah berhasil atau belum? Itu pada kode akun kita akan memilih kas dan juga modal. Dengan debitnya 100.000 dan kreditnya 100.000. Nomor bukti yaitu JU003.2. Pada tanggal today aja kita ambil. Terus keterangan saldo awal. Selanjutnya kita posting. Transaksi berhasil, terus dia hilang dan dia akan pergi ke jurnal H. Selanjutnya itu kita akan buat from penjualan. Itu sama seperti tadi, kita ambil create dan kita ambil from design. Yang pertama kita akan desainnya menggunakan label, terus kita buat itu dengan judulnya from penjualan. Setelah itu kita edit terlebih dahulu. Sama langkahnya seperti tadi, kita akan membuat teks yang dimana
text boxnya itu kita butuhkan 7. Jadi kita copy paste aja ya. Kita copy lalu kita paste, terus kita copy lagi, kita paste lagi untuk sebelah kanannya, terus kita sesuaikan. Kita membutuhkan 7 kotak, 7 teks box. Selanjutnya kita ganti terlebih dahulu teks boxnya. Kita akan mengeditnya terlebih dahulu, kita desain, kita ganti warnanya, lalu kita akan mengganti itu dengan nama bukti tanggal keterangan. Sebelahnya kita ganti menjadi kode pelanggan, nama pelanggan, alamat dan telepon. Itu terlebih dahulu pada tabel pelanggan kita sudah isi nama pelanggan terlebih dahulu ya, jadi nanti kita align saja. Pada kode pelanggan kita klik kanan untuk change to combo box, itu nanti kita edit seperti tadi. Pada from footer kita akan menambah 2 tabel, 3 tabel untuk grand total, pembayaran, dan hutang. Jadi kita copy saja. Onboardnya nanti kita ganti semua ya menjadi txt, bukti, tanggal, keterangan, nama kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon, dan total, pembayaran, piutang, kita ganti semua ya nanti menjadi txt. Terus kita ambil button untuk CMD postingnya, kita save record text posting, CMD posting finish. Nah, selanjutnya kita desain terlebih dahulu from-nya, lalu kita ganti namanya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mengambil desain, lalu akan membuat subform. Subformnya itu tempe penjualan deh. Masukkan semuanya. Dan mengganti namanya menjadi F/D. Seharusnya kita save dulu ya guys formnya, tapi karena ini lupa
pada kode item, pada kode pelanggan itu row source-nya tabel pelanggan ya. Kan kita klik kanan untuk change to combo box, terus source kode tabel pelanggan after update. Terus untuk subfrom kita itu membutuhkan grand total. Itu kita copy aja subtotalnya terus ganti menjadi grand total. Rumusnya itu sama dengan sum subtotal. Terus kita ganti menjadi namanya txt grand total. Untuk subtotal, quantity sama harga jual kita ganti formatnya jadi standar karena itu number ya. Pada kode item kita klik kanan change to combo box, terus kita ambil kolom code-nya 2, terus kolom width-nya 2 cm, 5 cm, list width-nya 7 cm, datanya yaitu tabel inventory. Terus kita coba ya. Apakah dari kode itemnya ternyata belum bisa karena dia belum kita coding. Jadi kita nanti bagian kode item kita ambil event untuk after update. Terus untuk quantity harga jual itu kita akan ambil kode item after event untuk after update. Itu misalkan X harga jualnya adalah harga jual tapi inventory kode item, Mi dari kode item. Jika harga jual kecil dari X harga jual, maka akan mengeluarkan harga jual tidak boleh lebih rendah dari yang ditetapkan fiber kritikal. Jika harga jual itu sama dengan X harga jual, maka subtotal sama dengan quantity dikali dengan Mi harga jual. Dan pernyataannya seperti itu ya untuk harga jual. Selanjutnya untuk after update kode item itu nama item up itu nama item dari tabel inventory, itu kode item Mi kode item sama tapi nama itemnya diganti dengan satuan dan harga jual, maka hasil totalnya quantity dikali dengan harga jual.
untuk quantity kita after update kan juga, yaitu quantity yaitu if mi quantity kecil dari 0, then maka akan mengeluarkan message itu quantity tidak boleh negatif. Nah, dan so kita nolkan kembali itu jika quantity besar dari dulu up itu quantity pada tabel inventory, maka akan mengeluarkan message yaitu kode kuantitas melebihi ketersediaan yang tersedia, subtotal quantity kali harga jual. Terus kita coba dan sudah bisa ke link ya. Kita coba untuk memasukkan 30 dan tidak bisa karena kuantitinya belum ada, karena kita belum melakukan pembelian pada form pembelian. Kuantitinya masih 0 ya. Jadi sesudah kita melakukan after update pada quantity, kita akan melakukan loadingan pada posting itu pada CMD posting. Nah, itu pada CMD posting rumusnya bersama dengan from jurnal tadi, yaitu melakukan validasi data, dan itu pada CMD posting itu isi 0 txt bukti tanggal keberangkatan dan kredit total, maka jika belum terisi maka akan mengeluarkan message data belum valid dengan fitur kritikal. Terus nomor bukti itu pada tabel H, nomor bukti sama dengan mi txt nomor bukti. Misalnya itu nomor bukti tersebut sudah diposting jika postingan nomor bukti yang sama. Setelah itu kita akan melakukan proses koneksi tabel, database dan tabel itu pada jurnal H, D, piutang, subform, salis H dan salis D. Input yang pertama itu yaitu input tabel H, yaitu ada nomor bukti, tanggal kode pelanggan dan keterangan. Setelah itu kita akan melakukan hitung COGS dan update kepada tabel data inventory, yaitu RS subform move next, itu do while not RS subform AOF. Nanti akan diakhiri dengan loop, yang dimana average cost-nya itu average cost tabel inventory kode item dari subform kode item, COGS ditambah average cost yang kita tentui tadi dikali dengan RS subform quantity. Sedangkan update quantity itu do CMD dan SQL update tabel set quantity dikurang dengan subform quantity, while where kode item subform kode item. Yang di belakang ini bersama semua ya. Terus untuk update total cost sama, tapi total cost dikurang dengan RS subform quantity dikali dengan average cost. Untuk average cost sama dengan total cost dibagi quantity, dimana kode item dari subform kode item. Isi pada tabel penjualan D itu bukti kode item, harga quantity sama harga jual. Terus input jurnal itu jurnal H, terus debitkan kas, yang dimana kode akunnya jadi 11, debitnya taksi pembayaran. Debitkan piutang itu besar jika taksi kode piutang besar dari 0, maka nomor buktinya tuh taksi nomor bukti kode akunnya 114, debit taksi piutang itu RS dek piutang add new, maka di bawahnya akan ada piutang update, dan mana nomor bukti tanggal kode pelanggan debit kredit keterangan. Debit COGS itu RS jurnal D, pada jurnal D dengan kode akun 511, debitnya COGS. Kredit inventory itu jurnal D, kode akun 113, kreditnya COGS.
Kredit sales yaitu jurnal D dengan nomor akun 411, kreditnya yaitu Mi Taxi Grand Total, akan mengeluarkan message transaksi berhasil diposting. Lalu setelah itu kita akan manualkan semuanya, dan untuk pembayaran itu akan kita nolkan karena dia numbers. Lalu diakhiri dengan do CMD dan SQL. Kita akan delete dari from tempe penjualan D NF. Pada teks pembayaran after update itu kecil dari 0, maka nilai pembayaran tidak boleh negatif. Deteksi pembayaran sama dengan 0, maka deteksi pembayaran besar dari deteksi grand total, maka akan mengeluarkan message yaitu nilai pembayaran tidak boleh lebih dari grand total. Deteksi pembayaran dikembalikan menjadi 0. Terus untuk deteksi kode pelanggan itu deteksi nama itu kode pelanggan pada tabel pelanggan, kode pelanggan sama dengan deteksi kode pelanggan. Kode pelanggannya kita ganti menjadi alamat dan telepon, selebihnya sama ya. Selanjutnya kita akan mencoba app sales H tersebut. Ternyata kita belum bisa memasukkan kuantitinya karena kita belum melakukan pembelian. Jadi kita akan membuat terlebih dahulu form pembelian, yaitu create from design, klik kanan header dan footer. Selanjutnya kita akan membuat label yaitu from pembelian, purchase invoice. Terus kita edit terlebih dahulu. Kita akan mengambil text box karena kita membutuhkan 7. Enam ya, 7, 6. Lalu kita desain. Setelah kita desain, lalu kita ganti teksnya. Itu menjadi nomor bukti sama seperti tadi, tanggal, keterangan. Terus kita akan melakukan terus kode vendor,
nama vendor dan alamat vendor. Pada unbound seharusnya ada juga nomor teleponnya ya guys. Harusnya 7 ya, di bawah itu ada nomor telepon harusnya. Nah, pada tanggal kita bikin formatnya jadi medium date, terus bukti name-nya kita ganti menjadi teksi bukti, tanggal juga teksi tanggal, teksi keterangan, kode vendor teksi kode vendor, nama vendor teksi nama vendor, terus alamat juga teksi alamat. Setelah kita ganti, pada bagian footer kita membutuhkan buton untuk posting ya, save record PNG posting. Setelah itu kita juga membutuhkan seperti sales tadi, ada 3 yaitu grand total, pembayaran dan hutang. Kita akan mengcopy dari kode vendor ini, terus kita paste di footer, terus kita ganti menjadi grand total, pembayaran dan hutang, dan juga unboundnya kita ganti menjadi teksi grand total, teksi pembayaran dan teksi hutang. Caranya hampir mirip dengan sales tadi. Setelah kita mengganti ini, kita akan membuat subformnya dengan mengaitkan TMP purchase D. Terus setelah subformnya kita buat, selanjutnya kita edit dulu ya. Seperti tadi, quantity, harga beli, subtotal itu kita formatkan menjadi standar. Kode vendornya kita klik kanan, change to combo box, terus event, row sortnya itu tabel vendor, terus event after update. Kolom code-nya 2 ya, kolom width-nya 2 cm, 5 cm aja, tuh list width-nya 7 cm. Jadi teksi kode vendor itu adalah nama vendor, tabel vendor, kode vendor itu teksi kode vendor, dan juga teksi alamat itu alamat tabel vendor. Terus untuk
kode item, kita klik kanan kan untuk change to combo box, terus kita edit seperti tadi. Terus pada after update nya yaitu mirip seperti sebelumnya, mirip seperti subform sebelumnya pada sales, yaitu kita masukkan nama item, satuan quantity, harga beli, dan setotalnya sama dengan harga beli dikali dengan X harga beli. Untuk kode itemnya, raw source-nya adalah tabel inventory, itu nama item, tabel inventory, terus satuan tabel inventory, quantity, kurang lebih kita samakan saja formatnya. Rumusnya pun kita samakan seperti sales H. Terus untuk footernya, from footer pada subform kita akan membuat seperti tadi, yaitu grand totalnya. Jadi kita copy grand total, kita paste sama dengan sum subtotal. Nah, terus pada grand total ini kita ganti jadi text di grand total. Pada di luar subform kita buat F purchase D 0 itu text di grand total. Begitu juga dengan hutang, sedangkan hutang itu text di grand total dikurang dengan text di pembayaran. Pada teksi pembayaran formatnya standar ya. Terus kita akan anchoring dengan itu straight down pada subform. Setelah itu kita lihat formatnya sudah rapi. Mari kita lanjut ke sesi coding untuk bagian posting. Yaitu pertama itu kita akan melakukan validasi nomor bukti ke tabel jurnal H. Yaitu nomor bukti tabel jurnal H, deteksi tabel bukti, maka akan menggunakan message box, yaitu nomor bukti sudah diposting. Grand total kecil dari 0 maka transaksi tidak valid. Terus kita akan melakukan prosedur, yaitu koneksi database dan tabel, yang dimana ada jurnal H, jurnal D, rek utang, subform, purchase H, dan purchase D. Selanjutnya kita akan melakukan input jurnal, yaitu pada jurnal H nomor bukti, tanggal keterangan, jurnal H update. Terus ada debit inventory, yaitu nomor bukti kode akun, debit kode akunnya 113 dengan kreditnya teksi grand total. Kredit hutang, yaitu jika besar dari 0 maka kode akunnya 211, kreditnya mi teksi hutang. Sedangkan rek hutang, input register hutang jika ada. Terus nomor bukti, tanggal, kode vendor, teksi kode vendor, kreditnya mi teksi hutang. Sedangkan kredit cash itu jika besar dari 0 maka kode akunnya 111, kreditnya mi teksi pembayaran. Isi tabel purchase H, yaitu nomor bukti, tanggal, kode vendor, keterangan. Terus update
kode inventory itu update quantity itu quantity tambah subform quantity where kode item subform kode item, akhirnya sama ya. Terus kalau update total cost tambah subtotal cost itu total cost dibagi quantity. Ini dimana subformnya itu kode item aja, nggak ada where kode item. Selanjutnya adalah isi purchase day, yaitu dimana membukti kode item, quantity, harga beli. Nah, terus kita move next kan loop. Nah, lalu kita akan nolkan semuanya. Kalau untuk pembayaran kita nolkan. Kalau untuk pembayaran kita nolkan. Ya, txt kode vendor itu tabel nama vendor, alamat, txt pembayaran bisa kalau biasa dari grand total, seperti ini lah codingannya. Setelah itu mari kita coba untuk mengisi purchase invoice. Keterangannya yaitu pembelian kredit. Pada vendornya telah kita isi terlebih dahulu pada tabel vendor ya. Terus kita beli dengan kuantitinya 10 semua. Harga belinya 5.000. Untuk Samyang harga belinya 15.000, Indomie harga belinya 1.000. Terus kita bikin pembayarannya yaitu ada 100.000. Kita coba posting. Transaksi berhasil. Maka kita lihat dulu di tabel inventory, kita mendapatkan quantity ada 10. Nah, purchase juga pembelian kredit itu purchase day dan rekrut utang itu ada 110.000 tadi. Selanjutnya kita akan mencoba pada form penjualan. Itu penjualan kredit. Nah, dengan quantity beli cuma kita beli 5 ya, karena quantity kita tadi cuma 10, jadi kita lakukan pembayaran itu 50.000. Transaksi berhasil. Nah, mari kita lihat pada tempe jurnal dia dihapus ya. Pada inventory quantity-nya tinggal 5 karena kita sudah menjualnya 5. Terus sudah masuk di S002 yaitu 90.000 untuk kredit 411. Terus penjualan kredit itu 111 50.000, 114 40.000, 5150.000. Dan rekrut utang kita ada 40.000 pada penjualan kredit.
selanjutnya kita akan melakukan query, yaitu ambil create query design, create query gitu. Nah, untuk saldo hutang query jurnal dulu, kita membutuhkan tabel akun, tabel jurnal D dan jurnal H. Terus tabel jurnal H itu membukti tanggal keterangan debit kredit. Nah, untuk saldo hutang kita membutuhkan baik hutang dan tabel vendor, yaitu tabel vendor, nama vendor dan kode vendor. Terus kita akan melakukan total atau sigma itu dengan saldo hutang sama dengan sum kredit kurang debit. Nah, untuk neraca saldo kita menimbulkan tabel akun dan tabel jurnal D, yaitu tabel akun, kode akun, nama akun, kelompok. Untuk sigma totalnya itu saldo akun sama dengan sum kredit kurang debit, debitnya IIF, saldo akun besar dari 0, maka saldo akun 0. Untuk total T kreditnya itu IIF saldo akun kecil dari 0, maka saldo akun dikali dengan min 1,0. Nah, nanti akan menghasilkan informasi sebagai berikut. Ini ada yang kita lakukan selama penjualan jurnal umum dari kegiatan. Terus ini neraca saldonya harus balance ya, debit dan kreditnya. Saldo akunnya harus 0. Untuk saldo hutang yang dilakukan oleh vendor. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembayaran hutang, form pembayaran hutang. Nah, seperti biasa kita akan membuat form desainnya dulu, yaitu create dengan form design. Kita header footerkan, terus kita kasih label, yaitu form pembayaran hutang. Nah, setelah itu kita akan edit dikit ya. Kita pada saat ini, untuk pembayaran hutang ini kita tidak memerlukan subform, jadi kita hanya membutuhkan text box saja. Pada footer kita membutuhkan button untuk posting saldo pembayaran hutang itu, dimana CMD posting seperti biasa sebelumnya. Terus untuk detail, untuk text box detail kita akan membutuhkan kita copy paste ya, hingga 10 text box. Maka text boxnya itu lalu kita ganti namanya, itu nomor bukti, tanggal, keterangan, terus nama vendor, kode vendor, terus nama vendor, lalu ada saldo hutang, kode akun bayar, terus akun bayar, saldo akun bayar, dan nominal bayar. Pada kode vendor sama kode akun bayar akan kita change to combo box, dan pada tanggal seperti biasa formatnya medium date. Terus untuk saldo hutang, saldo akun bayar itu saldo nominal,
itu akan kita bikin formatnya standar. Untuk terus untuk yang kita cek pada akun box tadi, seperti pada kode vendor dan kode akun bayar, itu tuh sama seperti tadi ya untuk formatnya. Akunnya 2, terus kolom widthnya 2,5, terus tulis widthnya 7 cm. Seperti inilah formnya guys. Terus setelah itu untuk kode vendor dan kode akun bayar itu akan sebelumnya kita akan mengganti dulu ya unboundnya untuk jadi teks di namanya teks bukti, teks tanggal, keterangan, kode vendor, nama vendor, teks saldo utang, akun bayar, saldo akun bayar, nominal bayar. Terus pada nom bukti kita akan change to combo box, nom bukti kita akan after update kan, tapi dia tidak perlu di change to combo box. Nah, pertama kita pada nom bukti kita akan after update kan teks nom bukti, yaitu nom bukti tabel bukti. Pada teks kode bukti akan mengeluarkan message nom bukti tersebut telah diposting jika nom bukti itu sudah pernah diposting. Setelah itu kode vendor after update terus untuk kode vendor itu kita misalkan saldo utangnya adalah DLUAP saldo utang, saldo utang kode vendor, terus deteksi kode vendor. Maka jika deteksi nama vendor, DLUAP nama vendor, label vendor, kode vendor, dan vendor, maka deteksi saldo utang sama dengan 0, deteksi saldo utang sama dengan X saldo utang. Untuk kode akun bayar kita after update kan, yaitu kode akun bayar yaitu X saldo akun, sama seperti kode vendor tadi ya. Saldo akun kinerja saldo yaitu kode akun deteksi kode akun bayar. Jika deteksi akun bayar sama dengan nama akun, tabel akun, kode akun itu deteksi akun bayar. Di sini X saldo akun, dan deteksi kode akun bayar sama dengan 0, maka deteksi saldo akun bayar sama dengan X saldo akun bayar, maka deteksi nominal bayarnya kita nolkan. Setelah itu kita akan melakukan after update pada nominal bayar, yaitu nominal bayar sama besar dari deteksi saldo utang, besar dari saldo nominal bayar, dari deteksi saldo akun bayar, maka akan melakukan message box saldo akun bayar tidak mencukupi untuk melebihi saldo utang. Selanjutnya kita akan masuk CMD posting, yaitu jika deteksi nominal kecil dari 0 maka nominal bayar belum valid dengan VB kritikal. Terus jika deteksi saldo utang kecil dari 0 maka saldo utang 0. Terus kita akan melakukan koneksi database dengan tabel sama seperti sebelumnya. Jurnal input jurnal debitkan utang yaitu 211, deteksi nominal bayar, kreditkan kredit kas bank yaitu deteksi kode akun bayar 0, kredit itu deteksi nominal bayar, kredit utang, message boxnya transaksi basi posting, semuanya akan kita nolkan, kecuali untuk yang standar tadi akan kita nolkan, maka akan ensub. Selanjutnya kita akan mencobakan, yaitu pada
vendor 001 itu Zahid, yaitu memiliki utang 110.000 tadi. Terus kode akun bayarnya kita menggunakan kas, dia kas atau bank dengan CD 003 pembayaran hutang. Kita akan membayar sekitar 10.000 terposting dan terhapus. Maka kita lihat di jurnalnya sudah ada ya hutang dagang sama kas 10.000. Terus di jurnal D juga sudah ada